Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Dewi Yuliati dengan NIM 220719 dari kelas RA10. Di sini saya ingin memaparkan kembali materi yang telah disampaikan oleh rekan satu kelas saya, yaitu di mata kuliah Manajemen Kinerja dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Baik, langsung saja. Materi yang pertama yaitu menjelaskan arti penting dan manfaat manajemen kinerja, menjelaskan permasalahan dan tantangan, khususnya di sektor aparatur, isu strategis, manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah suatu proses yang dirancang untuk meningkatkan kinerja organisasi, kelompok, dan juga individu yang digerakkan oleh para manajer, mencakup pengkajian ulang terhadap kinerja secara berkesinambungan dan juga dilakukan secara bersama berdasarkan kesepakatan mengenai sasaran, keahlian, kompetensi, rencana kerja, dan pengembangan, serta mengimplementasikan rencana peningkatan dan juga pengembangan lebih lanjut. Kinerja sendiri adalah suatu hal yang berorientasi ke masa depan yang disesuaikan dengan spesifikasi berdasarkan kondisi khusus dari setiap organisasi atau individu dan didasarkan atas suatu model kausal yang menghubungkan antara input dan juga output. Nah, jadi kesimpulannya yaitu manajemen kinerja adalah kegiatan yang mengkaji ulang kinerja secara berkesinambungan untuk meningkatkan dan juga mengembangkan kinerja lebih lanjut. Penilaian kinerja merupakan alat yang bermanfaat tidak hanya untuk mengevaluasi kerja dari para karyawan, tetapi juga untuk mengembangkan dan juga memotivasi karyawan. Pada intinya, penilaian kinerja dapat dianggap sebagai alat untuk memverifikasi bahwa karyawan memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi oleh manajemen kinerja, yang dimana kecenderungan yang dihindari baik oleh manajer maupun pekerja, dan mereka memiliki alasan masing-masing. Nah, yang pertama itu di mata manajer, manajemen kinerja merupakan tambahan beban kerja di samping menjalankan tugas yang selama ini sudah dikerjakan. Sementara itu, di pihak pekerja, masih banyak keraguan karena belum memahami sepenuhnya akan manfaat manajemen kinerja bagi dirinya sendiri. Adapun solusi terhadap permasalahan mengenai tantangan pelaksanaan manajemen kinerja menurut pemakala adalah yang pertama itu ada menanamkan dalam diri manajer maupun karyawan bahwa manajemen kinerja sangat urgent atau penting untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas kerja baik manajer maupun karyawan, sehingga akan mampu meningkatkan produktivitas dan pencapaian tujuan perusahaan sesuai target dan juga perencanaan perusahaan. Lalu yang kedua ada mengetahui dan memahami manfaat manajemen kinerja, yaitu untuk meningkatkan disiplin kerja baik manajer maupun karyawan. Lalu yang ketiga ada tidak menganggap manajemen kinerja sebagai beban, namun sebaliknya menganggap manajemen kinerja sebagai kebutuhan bagi sebuah perusahaan atau organisasi. Selanjutnya ada manfaat manajemen kinerja. Nah, bagi manajer, manfaat manajemen kinerja antara lain untuk mengupayakan klarifikasi kinerja dan harapan perilaku, menawarkan peluang menggunakan waktu secara berkualitas, memperbaiki kinerja tim individual, dan juga mengusahakan penghargaan non-finansial pada staf, membantu karyawan yang kinerjanya rendah, digunakan untuk mengembangkan individu, mendukung kepemimpinan, proses motivasi, dan pengembangan tim, mengusahakan kerangka kerja untuk meninjau ulang kinerja dan tingkat kompensasi. Lalu selanjutnya ada isu-isu terkait dengan sistem manajemen kinerja. Yang pertama itu ada revolusi konsep keberhasilan. Keberhasilan seorang manajer seharusnya diukur dalam kerangka jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, konsep tersebut mendorong manajer untuk mengembangkan model pengukuran keberhasilan yang tidak lagi semata-mata menggunakan ukuran finansial seperti laba, return of capital, economic value, dan juga ukuran non-finansial juga mudah dilibatkan seperti yang diterapkan pada konsep
The Balance Scorecard pada kurun waktu 5 tahun terakhir ini. Berbagai perusahaan di dunia telah dan juga sedang mulai melakukan revolusi atas sistem pengukuran kinerja yang konseptual dengan bisnis mereka. Materi yang kedua yaitu ada kepemimpinan kinerja. Nah, kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seseorang untuk menguasai dan juga mempengaruhi orang lain atau masyarakat dengan beragam latar belakang menuju tujuan yang tertentu. Nah, hal ini melibatkan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin, termasuk ketersediaan untuk menghadapi risiko, kemampuan dalam pengambilan keputusan yang tepat dan juga tegas, serta kesiapan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan juga keputusan yang diambil. Nah, dalam konteks ini, kepemimpinan tidak hanya tentang memegang kendali, tetapi juga tentang mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi yang memungkinkan timbul bagi diri sendiri maupun bagi orang lain yang dipimpin. Sebagai contoh, seorang pemimpin perlu memiliki keberanian untuk mengambil risiko, melakukan keputusan yang sulit, dan juga bersedia menerima akibat dari keputusan dan juga tindakan yang diambil, menurut Huta Heian tahun 2021. Lalu ada sistem manajemen kinerja. Nah, sistem manajemen kinerja ini merupakan kerangka kerja yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola, mengukur, dan juga meningkatkan kinerja individu, tim, dan juga departemen. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sistem manajemen kinerja mencakup prosesi, alat, dan juga kebijakan yang dirancang untuk membantu organisasi memahami, mengukur, dan juga meningkatkan pencapaian tujuan individu karyawan sejalan dengan tujuan keseluruhan organisasi. Prinsip manajemen kinerja. Nah, prinsip manajemen kinerja merupakan dasar atau aturan yang memiliki dasar dan juga proses manajemen kinerja yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Prinsip manajemen kinerja membentuk dasar untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem manajemen kinerja yang efektif. Lalu ada strategi manajemen kinerja. Nah, strategi ini merupakan rencana yang dirumuskan oleh pimpinan tingkat atas untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Nah, rencana ini mencakup langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk penetapan tujuan, kebijakan program, dan juga alokasi sumber daya yang menjelaskan aktivitas yang akan dilakukan oleh organisasi dan alasan di baliknya. Strategi dapat dibagi menjadi 3, yaitu strategi generik, strategi utama, dan juga strategi fungsional. Materi yang ketiga yaitu ada pendekatan sistem dalam manajemen. Nah, manajemen kinerja atau MK adalah aktivitas untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dan juga cara-cara yang efektif dan juga efisien. Manajemen kinerja bisa berfokus pada kinerja dari suatu organisasi, departemen, karyawan, atau bahkan proses untuk menghasilkan produk atau layanan, dan juga di area yang lain, baik ditingkatkan organisasi ataupun individu. Salah satu fungsi kunci dari manajemen adalah mengukur dan mengelola kinerja antara gagasan, tindakan, dan juga hasil. Terdapat suatu penjalanan yang harus ditempuh. Dan barangkali istilah yang paling sering digunakan di keseharian yang menggambarkan perkembangan dari perjalanan tersebut dan juga hasilnya adalah kinerja, menurut Brudan tahun 2010. Selanjutnya ada pendekatan sistem dalam manajemen. Nah, sistem adalah suatu tatanan yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu subsistem yang berkaitan dari dan juga bergantung satu sama lain dalam upaya mencapai tujuan bersama. Nah, organisasi juga merupakan sistem dengan komponen seperti karyawan, aset, produk, sumber daya, dan juga informasi yang berbentuk sistem yang kompleks. Lalu ada pendekatan sistem. Nah, pendekatan sistem terhadap manajemen memandang organisasi sebagai sistem yang terpadu dan terarah yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan. Pendekatan ini juga memberi manajer untuk melihat keseluruhan organisasi dan sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang juga lebih besar. Lalu strategi manajemen kinerja. Nah, strategi manajemen kinerja ini
yaitu penghubung antara bagian manajemen perusahaan dengan para pekerja atau staf. Nantinya, yang mencakup bidang ini seputar perencanaan, strategis, pengembangan tim, kompensasi, sampai teknologi tenaga kerja. Dalam hal ini, perusahaan tidak hanya bergerak sendiri dalam mencapai tujuan. Karyawan juga turut dilibatkan dalam memberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat berkait cara dan juga strategi perusahaan bisa meraih berbagai tujuannya. Artinya, perusahaan bukan bergerak sebagai pihak yang mendikte, namun juga berperan penting juga sebagai aspirasi karyawan. Pentingnya sistem dalam manajemen kinerja. Sistem manajemen kinerja memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi melalui pengelolaan kinerja individu dan tim secara terstruktur. Di sini ada beberapa alasan mengapa sistem ini penting dan juga manajemen kinerja. Yang pertama ada meningkatkan produktivitas organisasi. Yang kedua ada memfasilitasi komunikasi yang efektif. Yang ketiga ada peningkatan kepuasan dan juga loyalitas karyawan. Yang keempat ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kelima menyelaraskan tujuan strategis. Lalu yang terakhir ada menciptakan budaya kerja yang positif. Materi keempat yaitu strategic planning dan manajemen, model, teknik, dan analisis. Model perencanaan strategis merupakan cara organisasi mengambil strateginya dan membuat rencana untuk mengimplementasikannya guna meningkatkan operasi dan mencapai tujuannya dengan lebih baik. Cara mereka mencapai titik ini memerlukan identifikasi apa yang diinginkan perusahaan dan bagaimana perusahaan berharap untuk mencapai tujuan tersebut dalam waktu yang dekat. Setelah target tersebut ditetapkan dengan jelas, maka mereka harus bekerja mundur untuk mencari tahu cara mencapainya. Tentu saja di titik ini tidak mudah diucapkan, tetapi sangat sulit dilakukan. Terkadang kerumitan yang terlibat dalam upaya menyusun rencana untuk mencapai tujuannya secara strategis dapat terasa seperti membutuhkan modal perencanaan strategis tersendiri. Lalu ada manajemen strategis yang tepat. Dirikan kantor manajemen strategis (SMO) sebagai besar organisasi mengalami kesulitan dalam pelaksanaan strategi. Namun faktanya sejumlah penelitian dari firma konsultan terkemukakan termasuk McKinsey, Bain, BCG, dan Harvard Business Review telah menunjukkan sekitar 70% strategi gagal karena pelaksanaan yang buruk. Lebih jauh lagi, organisasi hanya menyadari sekitar 60% dari nilai strategi mereka. Memiliki kantor manajemen strategis atau SMO dapat meningkatkan peluang keberhasilan. SMO adalah tim yang bertanggung jawab untuk mengelola strategi korporat organisasi. Manfaat dan keterbatasan perencanaan strategis. Proses perencanaan strategis formal dapat memberikan kepada organisasi diantaranya yaitu ada kerangka kerja untuk mengembangkan anggaran tahunan, lalu yang kedua ada alat pengembangan manajemen. Whittaker Model of Strategic Management merupakan model strategi yaitu pendekatan dalam manajemen strategi yang menekankan pentingnya menyelaraskan visi misi dan juga tujuan jangka panjang organisasi dengan proses perencanaan dan juga implementasi strategis. Model ini dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan mereka secara efektif dengan mengintegrasikan berbagai alat dan juga kerangka kerja strategis. Materi yang kelima yaitu sistem pengukuran dan optimalisasi kinerja dari desain hingga implementasi. Desain teknik pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam membangun sistem manajemen kinerja yang efektif. Pendekatan dalam mendesain teknik pengukuran kinerja harus mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari strategi organisasi, karakteristik industri, hingga budaya kinerja yang berlaku. Dalam konteks ini, desain pengukuran kinerja harus bermula dari pemahaman mendalam terhadap tujuan strategi organisasi. Menurut penelitian yang dilakukan Pratama dan Wijaya tahun 2022,
Kesesuaian antara indikator kinerja dengan tujuan strategis organisasi memiliki korelasi positif terhadap efektivitas implementasi sistem pengukuran kinerja dengan tingkat signifikasi mencapai 78,3%. Hal ini mengidentifikasikan bahwa desain teknik pengukuran kinerja tidak dapat dilakukan secara generik, melainkan harus disesuaikan dengan konteks spesifik organisasi. Teknik tindak lanjut yang optimal dalam proses pengukuran kinerja. Teknik tindak lanjut dalam pengukuran kinerja merupakan jembatan krusial yang menghubungkan hasil pengukuran dengan peningkatan kinerja yang nyata. Implementasi teknik tindak lanjut yang optimal menjadi sangat penting karena tanpa adanya mekanisme ini, proses pengukuran kinerja hanya akan menjadi aktivitas administratif berlaku tanpa dampak signifikan terhadap performa organisasi. Menurut Handayani dan Santoso tahun 2021, organisasi yang memiliki sistem tindak lanjut terstruktur mampu meningkatkan produktivitas hingga 42%, lebih tinggi dibandingkan organisasi yang hanya melakukan pengukuran tanpa tindak lanjut komprehensif. Temuan ini menegaskan pentingnya membangun mekanisme tindak lanjut yang sistematis sebagai bagian integrasi dan sistem manajemen kinerja. Komunikasi hasil. Pengukuran kinerja secara efektif menjadi tahap awal yang fundamental dalam proses tindak lanjut. Penyampaian hasil pengukuran harus melakukan dengan bahasa yang jelas, fokus dan fakta objektif, dan juga mencakup analisis kausal yang memadai. Menurut Handayani dan Santoso tahun 2021, organisasi yang memiliki sistem tindak lanjut terstruktur mampu meningkatkan produktivitas hingga 42%, lebih tinggi dibandingkan organisasi yang hanya melakukan pengukuran tanpa tindak lanjut komprehensif. Temuan ini menegaskan pentingnya membangun mekanisme tindak lanjut yang sistematis sebagai bagian integral dari sistem manajemen kinerja. Komunikasi hasil. Pengukuran kinerja secara efektif menjadi tahap awal yang fundamental dalam proses tindak lanjut. Penyampaian hasil. Pengukuran harus dilakukan dengan bahasa yang jelas, fokus dan fakta objektif, dan mencakup analisis kausal yang memadai. Dalam penelitiannya, Wijaya dan Mahmudah tahun 2022 menemukan bahwa format penyampaian hasil pengukuran kinerja yang menggunakan visualisasi data dinamis meningkatkan pemahaman dan retensi informa hingga 63% dibandingkan dengan format naratif konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa cara menyajikan hasil pengukuran memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas tindak lanjut yang akan dilakukan. Materi yang keenam yaitu mengenal teknik, strategi, dan analisis kebutuhan kompetensi, mengembangkan kompetensi, soft skill, dan hard skill dalam kompetensi. Identifikasi kompetensi aparatur, faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi, teknik strategi, dan analisis kebutuhan kompetensi. Analisis merupakan proses identifikasi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki dengan yang dibutuhkan, baik oleh individu maupun organisasi. Untuk mencapai tujuan tertentu, teknik dan strategi untuk melakukan analisa ini bervariasi, mulai dari observasi langsung, kuesioner, wawancara, hingga analisis tugas dari dokumen.